Halo teman-teman, berjumpa lagi sama aku Dila. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang cell reference. Ya, jadi cell reference ini ada 3, relative reference, absolute, dan mixed reference. Nah, ini maksudnya gimana sih? Jadi misalnya ini aku ada file yang berisi tabungan tiap bulan, pendapatan dan pengeluaran tiap bulan. Nah, ini kalau pendapatannya 15.000, pengeluaran 10.000, tabungannya berapa sisanya? Nah, ini kan berarti aku mau refer ke sel B3 dikurang dengan sel C3. Nah, terus kalau misalnya Februari, berarti tabungan di Januari itu 5.000. Februari berapa? Berarti B4 kurang C4. Maret B5 kurang C5, dan seterusnya. Ya. Nah, ini relative reference. Jadi, setiap bulan berubah. Terus kalau misalnya kita mau, ini juga bisa, misalnya aku remove semua yang ada di sini. Shortcutnya, ini misalnya kita mau langsung isi semua sisa tabungannya berapa. Select aja. Jadi range-nya ini dari D3 sampai D7. Terus udah gitu langsung masukin formulanya di atas. Misalnya sama dengan sisa tabungan pendapatan dikurang pengeluaran, B3 kurangi C3. Pencet Ctrl Enter dan semuanya langsung keisi. Nah, berikutnya ada absolute reference. Misalnya di sini kita ada data nilai, ya. Nilai maksimal 100. Betul 60, misalnya Dila 60, Iman 70, bakal 80, dan seterusnya. Nah, ini kita pengen tahu presentasinya dia berapa sih. Misalnya presentasi itu berarti 60 dibagi 100 ya, dibagi nilai maksimal, berarti nilainya dibagi nilai maksimal 0,6 ke 60%. Nah, tadi balik lagi ke format home, format. Kalau formatnya mau ganti persen, langsung aja ke sini nih, number format jadi persen, 60%. Terus coba yang Iman, loh kok jadi 117%, 114%. Nah, ini karena referensinya dia masih referensi ke atas. Jadi kalau di copy terus ke bawah, dia kalau relatif itu kan dia tuh relatif ke, jadi B4 dibagi B3. Jadi dia, si Excel ini nge-detect 60 ini tuh harus dibagi ke sel berikutnya. Sel sebelumnya, sel di atasnya. Jadi kalau B4 dibagi ke B3, terus di bawahnya dia otomatis, oh kalau B5, kalau gitu mesti dibagi sama B4. Yang B6 juga harus dibagi sama B5. Terus kita bilang, oh enggak, salah gitu. Kamu harus terus refer ke B3. Jadi yang B3 ini tuh di lock. Ini yang disebut dengan absolute reference. Jadi mau dimanapun kamu harus refer ke B3. Lock ini dengan masukin tanda dolar atau Ctrl 4, Ctrl Shift 4 di sini, Shift 4, jadi B3. 3-nya tetap ya, jadi mau ke B5, B6, B7 itu tetap di situ. Nah, coba kita sekarang copy ke bawah. Jadi dia tetap refernya ke B3, 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 dan maka presentasinya juga tetap sesuai. Nah, di sini kalau nggak yakin tadi misalnya kenapa sih kok dia 117%, kita bisa juga ngelihat formulanya. Ini apa yang terjadi presentasinya. Caranya ke formula, lalu di sini ada tombol formula auditing, ya formula auditing, ada show formula. Di sini kelihatan deh kalau dia formulanya, oh ternyata dia B5 bagi B4. Harusnya enggak, B5 bagi B3. Terus kalau formulanya enggak mau, bisa di hide lagi. Nah, ini ada shortcutnya nih, kontrol yang asterisk di atas. Jadi bisa dilihat nih shortcutnya apa, kontrol plus asterisk. Nah, ini B5 B4, ini diganti jadi B5 ke B3. Nah, kalau B5 B3 dia kelihatan ini bagi ini, betul. Ini juga dibagi ini. Nah, udah ngerasa betul, bisa langsung. Jadi tadi kalau relatif, dia itu kalau di copy dan di paste, dia ikutin terus. Oh, si B3 ini dikurangin sama yang sebelah kanannya.
relatif ya. Jadi kalau kita copy ke bawah pun dia otomatis akan ngurangin sama yang sebelah kanan, ngurangin sama yang sebelah kanan, dan seterusnya. Kalau absolut, ini mau kemanapun dia pindah, pokoknya dibaginya harus sama nilai 100 atau data yang ada di sel B3. Nah, ini absolut. Terus yang terakhir, mixed reference. Nah, mixed reference ini gimana? Ini misalnya aku ada tabel perkalian. Kita mau ngaliin baris yang ada di B, ya, angka 10, 20, 30, 40, 50, dan dikali dengan kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ya, misalnya, ngalinya gimana sih? Ini dikali yang atas kan. B5 kali C4, 10. Terus coba kita copy ke bawah. Lalu aku jadi 200, 6.000, 240.000, nih makin ngaco. Nah, ini harusnya dikalinya sama ke atas terus. Jadi sama kayak tadi, kita lihat lagi nih formulanya. Tadi shortcutnya apa? Control, asterisk, atau show formula. Ini B5 kali C4 bener. Yang di bawah, wah ini udah salah. Oke, ini harusnya ke C4. Jadi kalau kamu realize, mau ke bawah terus itu tetap ya. Empatnya nggak berubah. Jadi kita harus lock di sini. Empatnya itu di shift 4 atau dikasih dolar ya di sini juga. Nah, kita sama nih misalnya mau referensinya ke sana. Oke, coba sekarang kalau dilihat bener nggak? Oh ya, ini bener ya, 10, 20, 30, 40, 50. Sekarang kalau kita mau kolomnya ke kanan, ini 10 kali 3 kok 60 gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini, dia ngalinya udah bener, tapi ternyata dia ngalinya sama baris yang sama kolom yang D, baris 5 kolom D. Harusnya dia ngaliinnya E4 sama B5. B5 berarti ininya ya, harusnya kayak gini ya. Nah, kalau harusnya kayak gini, berarti apanya yang berubah dan apanya yang tetap? Yang tetap itu kolomnya berubah, jadi ke kanan kolomnya berubah. Kolom ininya C, D, E, F, G, 4-nya tetap, tapi si B-nya dia harus tetap di B. Kalau tadi kan dia pindah ke D ya, jadi B-nya nih harus di lock supaya ke kanan lagi nggak pindah ke D. Coba ini kalau di lock, enggak. Nih di locknya dari yang pertama aja, misalnya yang B di lock. Yang B di lock, yang di B5, B-nya di lock, terus dikali C4, baris 4-nya di lock. Nah, terus kita coba paste ke sebelah kanan. Ini kalau ini udah bener nih, 10 kali 2 kali 2, 20, 10 kali 3, 30 kali 4, 40, 50. Terus kalau kita copy ke semuanya gimana? Lihat. Terus, nah ini udah bener. Jadi ini udah bener karena ini mixed reference ya. Jadi dia bilang kalau misalnya sel ini selalu refer ke kolom B, tapi barisnya bisa ganti-ganti. Jadi kolom B-nya di lock, barisnya boleh ganti-ganti. Nanti kalau dia ke bawah ngikut 5 jadi 5, 6, 7, 8, 9. Ini juga kita sebenarnya bisa ngelihat formulanya di atas ini sih. Kalau misalnya mau langsung kelihatan semua, kayak gini, show formula. Terus mixed reference. Oke, ini kalau misalnya ke bawah, kolomnya di lock, tapi barisnya ikut ya, sebelah kiri dikali yang atas. Nah, kalau dikali yang atas, kalau kita ke bawah, barisnya yang di lock yang atas. Jadi harus selalu di baris 4. Harus selalu baris 4. Kalau dia kebetulan yang di sebelah sini, dia selalu di baris 4 dan kolom C. Tapi begitu di sini, ya, dia di baris 4 dan kolom D.
Pas lagi ke kanan nih dia ganti terus. Jadi kita tuh di sini ngelok kolom B untuk perkalian yang sebelah kiri dikali yang atas, multiplikasi yang atas itu kita ngelok baris 4. Maka di kolomnya sekali lagi yang di lock dan baris 4-nya yang di lock, dan makanya kita dapat hasil yang seperti ini. Tuh, tunjukin lagi hasilnya. Dan ini yang disebut dengan mixed references. Jadi kita bisa refer ke kolom tertentu atau baris tertentu saja. Sedangkan kalau di absolute references, kita bisa refer ke baris dan kolom tertentu, ya, yang pasti. Dan kalau di relative references, nah dia kalau berubah, ini kita referensinya selalu relatif. Jadi kalau kita berubah selnya, maka dia refernya ke sel yang beda juga gitu. Mau baik itu kolomnya atau barisnya. Baris dan kolom selalu berubah. Di sini baris dan kolom yang di refer tetap. Di sini baris dan kolom yang di refer bisa berubah-berubah sesuai kebutuhan. Nah, ini yang disebut dengan cell references. Bisa dilihat di formula bar yang ada di atas. Nah, itu dulu video kita kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Thank you.